Bab 2, Sistem Engine. Bab ini membahas tentang berbagai macam sistem yang ada pada diesel engine, komponen, dan bagaimana mereka bekerja. Sistem ini meliputi sistem pendingin, pelumasan, pemasukan dan pembuangan udara, bahan bakar, dan sistem starter. Setelah menyelesaikan topik sistem pendingin ini, Anda akan dapat mengenali komponen-komponen sistem pendingin dan fungsi-fungsinya, aliran pendingin di dalam sebuah sistem pendingin, dan karakteristik coolant itu sendiri. Dalam bagian ini Anda akan belajar untuk mengenali tujuan utama dari sistem pendingin, menelusuri aliran coolant yang melalui sistem, mengetahui letak komponen dan fungsinya di dalam sebuah sistem pendingin engine, dan mengenali berbagai jenis sistem pendingin. Sistem pendingin mensirkulasikan coolant ke seluruh bagian engine untuk memindahkan panas yang dihasilkan oleh pembakaran dan gesekan dengan memanfaatkan prinsip perpindahan panas. Panas selalu bergerak dari sumber panas atau satu ke sasaran yang lebih dingin atau dua. Sumber dan sasaran ini bisa berupa metal, cair, ataupun udara. Kuncinya terletak pada perbedaan suhu relatif di antara keduanya. Makin besar perbedaannya, makin besar panas yang akan dipindahkan. Setiap komponen dalam suatu sistem pendingin memegang peran dalam hal ini. Komponen utama dari sistem pendingin adalah 1. Water pump, 2. Oil cooler, 3. Saluran di sepanjang engine block dan cylinder head, 4. Temperature regulator dan regulator housing, 5. Radiator, 6. Pressure cap, serta 7. Hose dan pipa penghubung. Sebagai tambahan termasuk pula fan yang biasanya digerakkan oleh belt dan terletak tidak jauh dari radiator untuk meningkatkan aliran udara dan meningkatkan pemindahan panas. Water pump terdiri atas sebuah impeller dengan vents lengkung dalam housingnya. Saat impeller berputar, lengkungan vents melemparkan air keluar dan masuk ke dalam saluran pembuangan pada housing. Ini adalah jenis water pump yang umum terdapat pada sebuah engine, dan seperti yang Anda lihat, ia ditempatkan di bagian depan blok. Dari outlet water pump, coolant mengalir ke dalam oil cooler. Oil cooler terdiri dari seperangkat tube dalam housingnya. Dalam contoh ini, coolant mengalir melalui tube tersebut dan memindahkan panas dari oli engine yang menyelubungi tube. Oil cooler memindahkan panas dari oli pelumas dan menjaganya agar tetap awet. Dari oil cooler, coolant lalu mengalir ke block engine atau jika engine dilengkapi dengan turbocharger, ia akan mengalir ke aftercooler. Ada beberapa turbocharged engine yang menggunakan unit jacket water aftercooler. Jika memang demikian, selanjutnya coolant akan mengalir ke sana. Aftercooler memindahkan panas dari saluran udara masuk. Pada jacket water aftercooler, sistem pendingin memindahkan panas dari udara. Aftercooler dibuat seperti radiator, yaitu dengan memakai tube dan fin.
Udara panas bertekanan yang keluar dari turbocharger mengalir melalui fin dan memindahkan panas ke coolant yang ada di dalam tube. Dari oil cooler atau aftercooler, coolant mengalir ke dalam engine block dan sekeliling silinder liner untuk memindahkan panas dari piston, ring-ringnya, dan dari liner itu sendiri. Ruangan tempat air mengalir inilah yang disebut sebagai water jacket. Coolant mengalir dari saluran blok engine sampai ke cylinder head, mengambil panas dari valve seat dan guide-nya. Setelah coolant melewati cylinder head, coolant masuk ke thermostat atau regulator housing. Temperature regulator dipasang di bagian dalam housingnya. Temperature regulator bertindak sebagai polisi lalu lintas dalam sistem pendingin. Regulator bertugas menjaga engine beroperasi pada suhu operasional. Ini dilakukan dengan cara mengatur aliran coolant melalui radiator atau melalui bypass tube kembali ke water pump. Ketika engine dalam keadaan dingin, regulator berada dalam kondisi menutup. Coolant mengalir kembali ke pompa tanpa melalui radiator. Ini akan membantu menghangatkan engine. Setelah engine-nya mulai panas, suhu coolant meningkat hingga mencapai suhu pembukaan regulator. Ketika regulator membuka, sebagian coolant dialirkan langsung ke radiator, sedangkan sisanya dialirkan ke water pump. Ketika suhunya terus meningkat, regulator membuka lebih lebar dan lebih banyak coolant yang dialirkan melalui radiator. Saat regulator terbuka penuh, seluruh aliran coolant dialirkan langsung ke radiator. Anda harus melakukan pengujian pada regulator selama perawatan sistem pendingin dan menggantinya jika perlu. Suhu pembukaan regulator distempel di permukaan regulator. Jika Anda memang harus mengganti regulator, pastikan Anda menggunakan regulator yang sesuai dengan yang dianjurkan untuk engine. Dan jika tidak, sistem pendingin tak bisa bekerja dengan semestinya. Jika regulator membuka, coolant mengalir melalui pipa atau hose ke atas radiator. Sampai pada tahap ini, coolant telah membawa panas dari semua komponen engine. Sementara di dalam radiator itu sendiri, situasinya terbalik. Coolant memindahkan panas yang dibawanya ke udara bebas. Di dalam radiator, coolant mengalir dari atas ke bawah. Pipa dan finnya bekerja sama untuk menghilangkan panas. Umumnya radiator dipasang di tempat yang aliran udara dan perpindahan panasnya bisa maksimal. Radiator juga memiliki pressure cap. Cap ini menentukan besarnya tekanan yang akan ada dalam sistem pendingin selama engine bekerja. Sistem pendingin yang bertekanan membantu mencegah air agar tidak mendidih pada ketinggian tertentu. Semakin tinggi posisi Anda dari permukaan laut, temperatur didihnya akan semakin turun. Jika sistem pendingin tidak bertekanan, coolant dapat mendidih dan menyebabkan kerusakan serius pada engine.
Radiator cap menjaga tekanan di dalam sistem pendingin melalui dua valve. Jika perbedaan antara tekanan di dalam sistem pendingin dan tekanan atmosfer melewati suhu pembukaan cap radiator, outlet valve membuka dan memperbolehkan sejumlah kecil udara untuk keluar, sehingga mengurangi tekanan di dalam sistem. Sistem menjadi stabil. Ketika engine Anda matikan dan engine mulai dingin, tekanan di dalam sistem pendingin akan turun sampai berada di bawah tekanan atmosfer. Pada saat ini cap pada valve inlet membuka dan memperbolehkan sejumlah udara masuk ke dalam radiator. Peristiwa ini menyeimbangkan dan menstabilkan kedua tekanan itu. Beberapa variasi pressure cap dapat saja digunakan tergantung dari ketinggian engine beroperasi. Nilai tekanannya distempel di setiap cap tersebut. Anda harus selalu melakukan pengetesan pada pressure cap ini selama perawatan sistem pendingin dan menggantinya jika diperlukan. Topik bahasan 3 akan menjelaskan bagaimana melakukan prosedur ini.